Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dan teristimewa akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan untuk bersekutu dan teristimewa untuk merenungkan firman-Nya. Tema kita pagi ini sangat menarik. Jaminan iman. Mari bersama kita menyiapkan firman Tuhan. Kita membaca dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-39. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8, mulai 31 hingga ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini. Saudara, manakala engkau mendengarkan tema ini, jaminan iman, apa yang kau pikirkan? Jaminan seperti apakah yang sebetulnya dijaminkan di dalam iman itu? Apakah itu jaminan ekonomi? Apakah itu jaminan kesehatan? Apakah itu jaminan kesuksesan? Saudara, 3 jaminan ini adalah 3 jaminan yang sering kali dihubungkan dengan iman. Bahwa manakala orang beriman, maka dia pasti akan memiliki kekuatan ekonomi. Manakala orang beriman, maka dia akan pasti memiliki kesehatan. Manakala orang beriman, maka dia akan sukses. Maka ada teologi sukses. Saudara, adakah jaminan semacam ini merupakan jaminan iman yang dibicarakan oleh firman Tuhan? Tidak, saudara. Sekali lagi, tidak. Lantas apa yang dibicarakan firman Tuhan sebagai jaminan bagi kita? Mari kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada 2 hal yang dibicarakan sebagai jaminan iman, yang oleh LAI disebut sebagai keyakinan iman itu, saudara. Yang pertama, siapakah lawan kita? Saudara? Siapakah lawan kita? Ini berbicara tentang bahwa iman yang kita punya membuat kita tidak memandang satu hal pun sebagai lawan bagi kita. Sebagai lawan bagi kita. Apa yang kita pandang sebagai lawan bagi kita? Kondisi yang sedang menjadi situasi yang berat hari ini?
Atau masalah ekonomi yang begitu membuat kita memang sangat sulit? Saudara, apakah itu menjadi lawan bagi kita? Bahkan apakah Allah sendiri menjadi lawan bagi kita? Firman Tuhan berkata, tidak ada satu hal pun yang pantas dipandang sebagai lawan buat kita manakala kita memiliki iman yang kuat, saudara. Pertanyaannya, apa maknanya buat kita? Apa pesannya buat kita? Pesannya adalah ketenangan yang sungguh-sungguh membuat kita hidup dengan begitu penuh pengharapan. Sekali lagi, ketenangan yang membuat kita hidup di dalam pengharapan yang begitu kuat. Apa maksudnya? Saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu manakala saya masih muda, kira-kira berumur 18 hingga 25-26 tahun, saudara. Pada waktu itu saya pernah menjadi atlet karate di Sulawesi, saudara. Nah, ada yang menarik, saudara. Manakala kami masuk ke dalam medan pertandingan, nanti kan sudah ditahu ya, saya lawannya siapa. Lalu di dalam grupnya saya itu, si A dan si B nanti akan berlawanan, saudara ya. Nah, nanti A dan B yang berlawanan itu, kalau saya memenangkan pertandingan saya, akan menjadi lawan saya. Nah, menarik, saudara. Manakala saya memenangkan pertandingan saya, saudara, saya melihat ke chart itu, saudara, ke daftar itu, saudara. Saya melihat kalau salah satu di antara mereka itu ada yang saya pandang sebagai lawan saya, lantas kemudian dia menang, saudara, itu akan menimbulkan kegusaran, saudara. Sungguh, itu akan menimbulkan kegusaran di hati saya. Saya akan mulai bertanya, apakah sungguh saya mampu memenangkan pertandingan ini ketika melawan dia? Kenapa? Karena saya pandang dia itu lawan saya. Tetapi manakala di chart itu saya lihat A dan B itu, kalaupun dia menang salah satunya, tidak ada satupun yang saya pandang sebagai lawan saya. Artinya apa? Salah satu di antara mereka kalau menang, bagi saya itu bukan lawan. Karena akan mudah saya memenangkan pertandingan kalau salah satunya saya lawan, saudara. Itu membuat saya bukannya apa, saudara, bukan cuma tenang, tapi seringkali jadi senang, saudara. Aduh, syukur banget yang bertanding itu A dan B. Salah satu di antara mereka menjadi lawan saya, itu mah bukan lawan bagi saya, saudara. Apa maknanya, saudara? Maknanya, manakala tidak ada satu hal pun yang kita pandang sebagai lawan bagi kita, itu akan menimbulkan ketenangan. Itu akan menimbulkan sukacita bahkan di hati kita. Beda halnya kalau kita memandang sesuatu itu sebagai lawan bagi kita. Dia akan menimbulkan kegelisahan, dia akan menimbulkan tekanan, dia akan menimbulkan stres. Dia akan menimbulkan kekhawatiran, saudara. Banyak hal yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dibicarakan firman Tuhan hari ini? Kalau tidak ada satu hal pun yang pantas dipandang sebagai lawan kita, seharusnya kita akan menjalani kehidupan yang lebih tenang, bahkan lebih penuh sukacita, bahkan lebih berpengharapan. Saudara, ini yang dijaminkan oleh iman kita. Manakala engkau sungguh-sungguh beriman, manakala engkau sungguh-sungguh hidup dalam iman, maka apa yang terjadi, saudara? Engkau akan mengalami ketenangan hidup yang luar biasa. Saudara, tadi pagi saya membaca satu berita tentang seorang dokter, saudara ya. Luar biasa dokter ini. Dokter ini punya 2 rumah, dan punya 3, kalau tidak salah tadi 3 mobil. Lalu 2 rumah itu, saudara, dijual sama dia. 3 mobil itu juga dijual sama dia. Untuk apa, saudara? Membeli ribuan kilo oksigen. Lalu memberi ribuan masker. Lalu membeli lagi ribuan kilo sanitizer, saudara. Semua alat-alat kebutuhan kesehatan, saudara, yang dibutuhkan sementara rumah sakit mengalami kekurangan, saudara, dipasok sama dia dengan hasil penjualan 2 rumah dan 3 mobilnya, saudara. Lalu dia kemana? Dia ngontrak. Dia sekarang tinggal di kontrakan. Waktu dia ditanya, kenapa Anda menjual semua itu? Dia berkata, itu semua adalah berkat yang Tuhan titipkan kepada saya.
Dan saat ini saya merasa Tuhan memanggil saya untuk memberkati negara yang sedang kesulitan ini. Lalu apakah engkau menjadi apa, saudara? Menjadi gelisah dengan hidupmu? Tidak. Saya tidak gelisah. Kalau Tuhan yang sudah memberikan kepada saya, pernah mampu memberikan, Dia akan menguatkan saya dan akan kembali memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup saya, walaupun dalam proses yang panjang. Oh saudara, yang saya mau bicarakan adalah apa? Yang saya mau bicarakan, manakala dia memandang kepada Allah, manakala dia meyakini pemeliharaan Allah, saudara, dia mampu menjalani kehidupan dalam ketenangan, meskipun bagi sebagian orang ini mustahil. Ini sesuatu yang apa, saudara? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin orang kehilangan 2 rumah, 3 mobil, kemudian mengalami ketenangan, saudara? Oh saudara, luar biasa. Manakala orang hidup di dalam keyakinan iman yang kuat, yang saya mau katakan seperti yang firman Tuhan katakan, engkau akan mengalami ketenangan hidup yang luar biasa. Sekali lagi, engkau akan mengalami ketenangan hidup yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ini, saudara, kita melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, lalu kemudian kita gusar, kemudian kita gelisah, terlebih lagi kemudian kita khawatir begitu luar biasa. Persoalannya bukan situasi ini memang sedang menjadi satu situasi yang mengkhawatirkan. Menjadi satu situasi yang menyebabkan orang tidak tenang, saudara. Orang gelisah, bukan, saudara. Persoalannya kemungkinan besar kita tidak memiliki komitmen iman yang kuat. Maka manakala hari ini kita mulai merasa kegusaran, kekhawatiran, ketidaktenangan secara berlebih-lebihan, pastikan engkau harus mulai membangun komitmen iman yang kuat. Karena iman yang kuat menjaminkan ketenangan hidup bagi kita, orang percaya. Amin, saudara? Amin. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang dijaminkan oleh iman itu? Yang dijaminkan iman itu adalah siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau yang pertama pertanyaannya siapakah lawan kita? Yang kedua, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, pertanyaan ini tentu jawabannya tidak. Maksud saya tidak ada. Sama dengan yang pertama tadi, siapa lawan bagi kita? Di dalam iman yang kita punya, maka tidak ada hal yang pantas kita pandang sebagai lawan kita yang menyebabkan kegusaran, kekhawatiran, ketidaktenangan dalam hidup kita. Yang kedua, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Oh saudara, apa maknanya ini buat kita? Apa maknanya ini buat kita? Bahwa kita, apapun yang terjadi, selalu ada di dalam ikatan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini yang dijaminkan oleh iman kita. Bahwa dengan iman yang ada pada kita, apapun yang terjadi, kita berada di dalam lingkup kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini lebih hebat dari uang triliunan. Ini lebih hebat daripada satu kondisi yang aman jaya. Ini lebih dahsyat daripada kesehatan yang sangat fit, saudara. Jauh lebih dahsyat. Bahwa kasih Allah adalah kasih yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah itu berarti bahwa kemudian kita tidak mengalami sakit, tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami keadaan yang tidak menyenangkan? Oh saudara, sungguh menarik bahwa di sini kemudian dijawab, apakah itu penindasan? Apa itu kesesakan? Apa itu penganiayaan? Apa itu kelaparan? Apa itu ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Semua hal-hal yang sulit, semua hal-hal yang menyesakkan, semua hal-hal yang menyebabkan tangisan, semua hal-hal yang membuat orang patah hati, patah semangat. Tapi apa yang menarik di sini, saudara? Kita bisa menghadapi semua itu. Kita bisa menghadapi semua itu, saudara.
Kenapa saudara? Karena ketika kita menghadapi semua itu, maksud saya diizinkan Tuhan menghadapi semua itu, kita tidak terlepas dari kasih Allah, saudara. Ini kekuatan kita. Kita tidak terpisah dari kasih Allah. Bahkan di sini saudara ya, ayat yang ke-37 katakan, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Ini menarik sekali. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh saudara, ini jaminan iman yang sangat kuat, saudara. Saudara, perhatikan baik bahwa orang percaya sekali lagi bisa berada dalam bahaya, bisa berada dalam kondisi kritis, bahkan bisa mengalami maut, saudara. Sekali lagi, bisa mengalami yang namanya mati fisik, saudara. Bisa. Jadi jangan orang berkata, wah orang percaya tidak bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan, tidak bisa berada dalam kondisi sakit. Bahkan orang percaya tidak seharusnya mengalami saudara, yang meninggal karena kondisi tertentu yang seperti saat ini terjadi, saudara. Oh kalau itu semua terjadi, berarti dia itu Allah tidak bersama dengan dia, Allah tidak beserta dia. Keliru, saudara, keliru. Orang percaya bisa mengalami itu semua, bisa mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tapi ini berita pentingnya, bahwa itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Ini jaminan iman yang paling penting yang kita butuhkan. Manakala kita dihubungkan dengan Yesus Kristus, kita dihubungkan dengan keselamatan yang lebih penting dan lebih mahal dari apapun yang saudara pikirkan dan saudara pernah bayangkan. Saudara pikir yang paling mahal itu emas berlian, saudara pikir yang paling mahal itu kekayaan yang besar. Tidak, nol semua, saudara. Dibanding dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu semua tidak ada artinya, saudara. Ini yang kita miliki, dan ini yang dikerjakan oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Manakala kita mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus, maka kita sungguh-sungguh terjamin di dalam Tuhan Yesus saja. Apakah hari ini hidup kita tenang, atau hari ini hidup kita sedang dalam pergumulan, atau hari ini ada orang-orang percaya yang sedang sakit kritis, saudara, bahkan mungkin meninggal, saudara. Perhatikan dengan baik, itu semua tidak membuat dia terpisah dari Tuhan Yesus. Bahkan manakala dia menghadapi semua itu, Tuhan Yesus berkata, Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Kalaupun hari ini Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia, saudara, kita berada dalam kebersamaan yang kekal dengan Dia, saudara. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara. Inilah jaminan iman yang sungguh-sungguh penting untuk kita pikirkan. Keselamatan yang ada pada kita tidak dapat direbut oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan apapun juga. Di dalam Tuhan Yesus, keselamatan kita terjamin. Di dalam Tuhan Yesus, relasi kita dengan Allah yang penuh kasih itu terjamin. Apa yang sedang kau alami hari ini? Apakah engkau mengalami pergumulan? Atau manakala engkau mendengarkan khotbah ini, engkau sedang sakit, saudara? Engkau sedang terinfeksi COVID misalnya? Saya mau beritahu kepadamu, apapun yang sedang kau alami hari ini, kasih Yesus sedang bersama dengan engkau. Kasih Yesus sedang menopang engkau. Kasih Yesus sedang menguatkan engkau. Milikilah ketenangan itu. Milikilah sukacita yang tidak pernah kau bayangkan itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti kata firman Tuhan, aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita, sungguh membawa kita ke dalam tahapan iman yang makin kokoh, yang makin kuat. Karena iman yang kita punya menjaminkan ketenangan. Karena iman yang kita punya menjaminkan kasih Allah yang sempurna dalam Tuhan Yesus, yang tidak pernah bisa
berlalu dari hidup kita lagi. Oh haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita dan menopang kita menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Satu firman yang berbicara kepada kami, yang menyatakan kepada kami bahwa iman yang ada pada kami, yaitu iman percaya di dalam Tuhan Yesus, adalah iman yang memberikan ketenangan bagi kami melampaui segala hal yang bisa membuat orang-orang itu mengalami ketenangan. Iman itu membuat kami tidak memandang apapun juga sebagai lawan yang layak buat kami. Di dalam iman segala sesuatu itu tidak mampu merebut sukacita kami, kesyukuran kami, pengharapan kami dalam Tuhan Yesus. Bahkan iman akan membuat kami tidak pernah bisa lagi terpisah dari Tuhan Yesus. Mungkin orang percaya bisa masuk ke dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang membuat menangis, sedih. Tapi itu semua tidak dapat membatalkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi, kami berada dalam lingkup kasih Tuhan. Dan apakah lagi yang memberikan kami kekuatan lebih daripada itu? Iman yang ada pada kami sungguh menguatkan kami. Hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk segenap jemaat Tuhan. Kalau hari ini mereka berada dalam situasi-situasi yang sulit, mungkin situasi ekonomi yang berat, mungkin situasi keluarga yang berat, mungkin pun kesehatan yang serius, yang sedang mengalami pergumulan kesehatan terkait dengan pandemi hari ini. Tuhan, hamba berdoa, bukan pertama-tama Tuhan pulihkan mereka dari situasi itu, tapi pertama-tama Tuhan kuatkan iman mereka dalam menghadapi semua itu. Dan tentunya hamba berdoa kiranya Tuhan juga berkenan memulihkan mereka dari keadaan itu semua. Karena inilah yang akan membuat kami sungguh-sungguh kuat menjalani hari-hari kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur ke firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang sejati. Haleluya, haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin.